Halo, selamat malam. Malam hari ini kita lanjut pertemuan ke-15 dengan kata lain yaitu sesi penutup sebelum UAS dengan pokok bahasan keseimbangan antar pasar. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang ada 2 klasifikasi. Nanti disimak ulang penjelasannya. Kita saat ini akan membahas keseimbangannya. Kita lanjut. Yang dimaksud keseimbangan dalam konteks ini yaitu 2 hal, yaitu keseimbangan parsial dan keseimbangan umum. Maknanya bagaimana, letak bedanya bagaimana dalam konteks ekonomi. Yang pertama yaitu mengenai keseimbangan parsial merupakan analisis. Ini yang perlu di-highlight, yaitu kata analisis. Ada kata analisis, maka menjadi bagian atau salah satu bagian di dalam pengambilan keputusan. Nah, analisis mengenai keseimbangan tentang harga tentu output. Apa itu? Saya ingatkan kembali. Hasil proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Tentu ada di pasar atau industri yang merupakan komponen atau bagian dari sistem suatu harga. Kenapa demikian? Nanti kita simak pada slide sebelumnya. Setelah ini maksud saya. Lalu ada keseimbangan umum. Apa itu? Sama, ini konteksnya yaitu analisis tentang sistem harga secara komprehensif. Nih, menyeluruh. Apa itu? Nanti kita simak. Intinya, dalam konsep perekonomian, bukan hanya tentang banyaknya pasar yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. Bukanlah itu. Namun, ketika kita tentang perekonomian dengan demikian, mengenai jaringan kerja saling terkait satu sama lain, yang ujungnya akan menimbulkan suatu perubahan yang signifikan. Ini kata signifikan, tentu sudah nggak asing. Apa maknanya? Perubahan signifikan itu adalah perubahan yang kuat, yang tinggi dari berbagai aspek. Oke, kita next. Nanti selebihnya bisa dibaca masing-masing. Contoh, tadi ada hubungan antar pasar, misal semula atau awal-awalnya suatu konsep perekonomian berada pada keseimbangan umum. Ingat tadi, ini keseimbangan umum. Yang mana
suatu pasar, ingat, berarti tentang input dan output. Apa itu output dan input? Simak penjelasan sebelumnya yang telah mencapai titik keseimbangan. Misal, adanya ini yang perlu nanti misal ujian ada pertanyaan tentang ini gitu, berikan contoh gitu. Bisa berikan contoh. Intinya, contoh ini ada tentang komoditi, tentang tekstil. Ini bisa membayangkan tekstil saat COVID. Ini sangat signifikan saat COVID kemarin. Komoditi tekstil sedang terjadi kenaikan permintaan konsumen. Artinya apa? Konsumen saat itu, gitu, saat kasus ini, permintaannya sangat tinggi. Dengan kata lain, tekstil itu sangat diminati oleh konsumen, sangat laku pada saat ini. Maka tentu dampaknya kemana? Harganya naik, ingat hukum permintaan. Ketika permintaan meningkat, apa yang terjadi? Harga juga akan meningkat. Pertemuan awal itu sudah kita bahas. Karena ada tingginya permintaan akan menyebabkan harga tekstil meningkat. Sebelum harga meningkat, tentu ini adanya kenaikan produksi. Tentu saja nggak mungkin permintaan kemarin 100, produksi hanya 100 juga. Nggak mungkin, pasti akan lebih banyak. Lalu akan menyebabkan harganya naik. Jadi kalau kita urutkan ini satu, ini dua, ini yang ketiga. Harga output, ingat kalau kita notasikan ini adalah key, gitu kan? Harga output mencerminkan harga input atas yang disebabkan oleh suatu permintaan. Apa itu maknanya? Apakah sebuah perusahaan itu menetapkan harga dulu, baru menghitung biaya? No, tentu saja bukan. Tentu berapa yang harus diproduksi, berapa jumlah biayanya, baru di situ akan ditetapkan suatu harga. Itu poinnya. Lalu, dalam jangka menengah dan panjang, bukan jangka pendek, berarti kan? Harga input yang tinggi. Apa tuh input tuh? Bahan baku, kan gitu ya. Kapital, mesin, dan sebagainya. Sudah kita bahas sebelumnya. Akan menarik perusahaan untuk ikut masuk. Kenapa demikian? Karena itu tadi sebabnya. Demandnya meningkat. Lalu perusahaan mau tidak mau ini akan menaikkan jumlah upah. Upahnya siapa? Ya tentu men atau upahnya tenaga kerja. Dampaknya apa? Ini keuntungan menjadi turun. Apa iya Bu? Kalau permintaan perusahaan tinggi, gaji karyawan langsung ditingkatkan. Konsepnya tidak sesimpel itu. Untuk yang poin paling akhir.
Contoh, upah meningkat, harusnya nggak ada lembur, di situ ada lembur. Ya, lembur, bukankah itu tinggi? Konsepnya ya seperti itu. Silakan, ini nanti bisa dibaca. Saya akan tekankan pada posisi, nah di sini. Tunggu. Nah, keseimbangan. Oke, tunggu saya highlight dulu. Keseimbangan umum yang kaitannya dengan sistem harga merupakan suatu proses keseimbangan umum hasil interaksi pasar, input, dan output. Namanya interaksi gitu. Saling terkait, nggak bisa diputuskan satu sama lain. Ada 3 masalah fundamental yang muncul dalam konteks ini, yaitu apa yang harus diproduksi untuk memenuhi permintaan, berapa jumlah produksinya, berapa inputnya, dan bagaimana proses dilakukan. 3 masalah fundamental. Lalu ada tambahan masalah satu lagi, yaitu who. Siapa? Apa yang dimaksud? Siapa segmen pasar kita? Siapa yang akan membeli? Nah, muncul di sini. Ada suatu keseimbangan. Apa yang dimaksud? Kita lihat. Ini. Perhatikan, ini kalau saya kasih kode katakan A, begitu ya. Ini saya kasih kode P yang bawah. Ada 2 jenis pasar, yaitu A, pasar komoditi, yang B adalah pasar factory. Lalu, dari 2 jenis ini, apa yang bisa kita lihat di situ? Tunggu, saya kasih highlight dulu. Nah, yang pertama, di sini ada sektor. Nah, ini saya kasih C, begitu ya. Ini C, kalau ini saya kasih D. Perhatikan yang C. Ada sektor rumah tangga, berarti disebut juga konsumen. Lalu D, ada sektor bisnis, atau kita sebut industri atau perusahaan di situ. Yang titik C, itu sektor rumah tangga atau kita, para konsumen ini, menyangkut tentang preferensi. Apa itu? Selera, keinginan kita konsumen. Makanya tadi ada 3 masalah. Apa, bagaimana, berapa, dan siapa. Kemudian, preferensi atau selera ini akan mempengaruhi, ini ada panah naik di sini, mempengaruhi demand atau permintaan konsumen. Permintaan konsumen dari kita, konsumen masyarakat ini, akan mempengaruhi di sini, yaitu pasar komoditi atau perusahaan. Perusahaan dengan demikian menyangkut tentang demand and supply.
permintaan dan penawaran di sini. Lalu, kaitannya sangat erat tentu saja harga. Harga tentu saja tentang keseimbangan. Nanti simak materi sebelum-sebelumnya tentang keseimbangan. Bagaimana tuh keseimbangan terjadi ketika permintaan sama dengan penawaran dengan tingkat harga yang sama. Ingat tidak? Oke, fokus tetap di C. Lalu, referensi akan memberikan dampak penawaran input ini. Penawaran input, jadi termasuk aku saja di sini. Ya tentu ada main gitu kan. Ada supplier bahan baku. Dan ada juga bank. Apa bukan tanya input dengan bank? Tentu saja, bank akan menawarkan dana. Inputnya apa? Capital atau modal. Oke. Penawaran input ini akan memberikan dampak. Masuk ke sini. Nih. Menjadi pasar factory yang B itu. Berarti kan titik B. Nih. Akhirnya akan mempengaruhi jumlah permintaan dan penawaran juga. Mempengaruhi harga, ini sumber daya manusia, men dan sebagainya ini. Tuh. Nah, bedanya apa, Bu? Yang pasar komoditi ada penawaran, permintaan, dan harga. Kalau ini penawaran tentu saja ini mengenai key yang bagaimana? Key output. Nih, key output. Harga, key. Harga yang ditawarkan oleh produsen yang akan kita beli konsumen. Namun di sini permintaan di sini apa itu? Perusahaan bisa gampang bahan baku. Berapa jumlah bahan baku yang dibutuhkan perusahaan untuk memenuhi permintaan ini? Itu bedanya. Harga juga sama. Ini harga per unit bahan baku. Ingat, bahan baku. Kalau di sini harga per unit I. Speknya beda. Oke. Lalu perhatikan yang titik D. Titik D. Di situ ada sektor bisnis atau perusahaan. Tapi yang C adalah rumah tangga kita konsumen. Ini akan membentuk fungsi produksi, hubungan antara input dan output. Ingat fungsi produksi bagaimana? Q sama dengan itu kan F fungsi dari apa? M, men, K, capital, men itu sama dengan L, gitu kan? Lalu apa? T, teknologi, M, mesin, dan sebagainya. Ini posisi di sini. Lalu akan berdampak pada penawaran perusahaan. Biaya marginal, pendapatan marginal, apa itu? Simak sebelumnya. Ingat, biaya marginal berarti dengan kata lain, biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menambah satu unit output. Ini ya gitu kan? Saya review. Dampaknya kemana? Kembali ke perusahaan pasar komoditi. Lalu, sektor industri atau bisnis ini akan berdampak pada permintaan
apa? Berkurang. Kenapa demikian? Produk fisik maksimal. Penambahan jumlah produk itu kelebihan. Kebanyakan harganya ini juga bisa begini, posisi ini. Kelebihan. Kalau perusahaan terlalu banyak produksi, kelebihan barang dagangan dengan kata lain, dampaknya harga pasti akan turun. Ingat, hukum penawaran. Simak ulang. Oke, nanti intinya gambar satu ini adalah rangkuman sistem ekonomi dalam konteks ini mikro dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-14. Malam hari ini itu rangkuman dari itu semua. Oke, nanti silakan disimak ulang. Ini nanti bisa dibaca penjelasannya. Nah, saya akan masuk ke sini. Ini ya, ingat tadi apa, berapa, bagaimana, siapa. Nanti kalau ada ujian, pertanyaannya apa tuh yang dimaksud itu? Gitu. Coba saya ajak masuk ke, nah ini yang contoh mudah dipahami. Tadi saya jelaskan tentang contoh input outputnya itu tekstil kan tadi. Ini tekstil. Saya lanjutkan. Maksudnya bagaimana ini? Kaitannya bagaimana? Kita cek. Ini saya tunggu highlightnya yang tak usah tebal. Adanya kenaikan jumlah tekstil sebelumnya tadi tentu tidak hanya memberikan dampak pada pasar input saja, bukan. Tapi maksudnya pasar input tadi yang slide gambar tadi pasar input apa tuh tadi macam-macam itu artinya ini tidak hanya pasar input tentang tekstil saja, bukan. Namun menyebabkan permintaan atas. Nah, ini contoh penjelasan dari gambar satu tadi. Tentu tekstil, bayangkan tekstil itu otomatis bicara garmen ya, mulai mengolah bahan mentah menjadi sebuah kain, kain menjadi pakaian, celana dan sebagainya. Itu pun dibagi lagi laki, perempuan, anak, remaja, dewasa, lansia dan sebagainya itu. Adanya permintaan tekstil yang meningkat, dampaknya positif kepada banyak hal. Contoh, kebutuhan kancing baju juga akan meningkat. Berarti perusahaan yang memproduksi kancing baju akan meningkat permintaannya. Lalu, permintaan mesin jahit otomatis meningkat. Karena yang diproduksi semakin banyak, nggak mungkin akan tetap menggunakan 50 mesin jahit. Mesti akan menambah mesin jahit. Bayangkan saat COVID kemarin. Kebutuhan apa? Tekstil contohnya. Simpel saja. Kebutuhan masker. Masker. Ini. Benang jahit meningkat enggak? Pasti meningkat. Enggak mungkin enggak butuh itu. Lalu ini gampangnya ya, akan memberikan dampak lebih lanjut. Misal, mesin jahit tadi meningkat, gitu kan? Permintaan mesin jahit ini meningkat. Ini akan memberikan dampak. Tentu permintaan akan besi juga meningkat
Lah kok bisa Bu? Lah mesin jahit ya apa ya digawe saka apa? Kan gitu kan? Dibuatnya besi ini. Artinya, industri mesin jahit memberikan subsidi atau substitusi bantuan pada bagian industri besi. Ini maknanya. Contohnya ini. Bayangkan saja pada saat kemarin COVID, hand sanitizer semua orang membutuhkan. Bahan-bahan yang terkait hand sanitizer semua meningkat. Botol saja mahalnya luar biasa meningkat. Itu ini contoh nyata yang betul kita hadapi, kita alami kemarin itu pada saat COVID. Industri pertanian aja yang kita bayangkan mudah ada. Pertanian atau perkebunan saat COVID kemarin. Contoh, semua bekerja dalam rumah, nggak kemana-mana, pusing, mencari kesibukan. Apa? Tanaman hias. Apakah hanya tanaman hias yang laku pada saat itu? Bukan. Tanaman hiasnya yang utama, permintaan meningkat, memberikan dampak ke market yang lain. Contoh, pengusaha pupuk meningkat nggak permintaan? Luar biasa meningkat. Pengusaha batu hias meningkat nggak? Luar biasa meningkat. Pengusaha pot, pengusaha standing pot itu meningkat enggak? Luar biasa peningkatannya. Itu sama hanya contoh ini. Jadi, pada contoh ini adalah contoh nyata yang itu ada kaitannya dengan gambar satu. Banyak contoh-contoh yang lain. Permintaan akan kendaraan roda 2 meningkat. Dampaknya kemana? Luar biasa ke pemerintah apa? BBM. Mana ada orang jalan kaki? BBM meningkat. Ini sistem yang ada pada gambar satu. Contohnya begitu. Kemudian nggak hanya BBM. Suku cadang, permintaannya meningkat. Anak-anak muda itu sukanya modif kendaraannya. Meningkat luar biasa. Dan jarang kita pikirkan, industri tekstil juga apa kaitannya Bu sama sepeda motor? Jaket meningkat. Boleh diteliti, pasti akan meningkat. Industri helm meningkat nggak? Meningkat. Perusahaan atau yang punya usaha produksian helm meningkat nggak? Itu mensubstitusi ke hal-hal industri yang lain akibat adanya peningkatan industri otomotif khususnya yang luar biasa itu kendaraan roda 2. Itu contoh lain gitu ya. Nanti kalau ada tugas atau ujian diminta untuk memberikan contoh, silahkan mencari contoh selain yang sudah tentu yang sudah saya sebutkan ini tadi gitu. Nih. Ini ringkasannya, tadi itu contoh nyata, mudah sekali contohnya. Oke, pada pertemuan 15 ini saya rasa cukup. Tentu saja kita akan ketemu di UAS atau mungkin juga nanti di kelas lain, kesempatan mata kuliah lain. Nanti ada satu lagi penugasan, silakan dikerjakan sungguh-sungguh
UAS-nya nanti multiple choice seperti UTS kemarin, dikerjakan sungguh-sungguh, mudah-mudahan nanti saudara mendapatkan hasil yang optimal, gitu ya, dengan nilai yang optimal. Oke, perkuliahan malam ini saya akhiri sampai di sini. Mungkin bisa pertanyaan melalui silakan, dan seperti biasa kita lanjut melalui WA. Saya akhiri sampai di sini. Selamat malam, selamat berjumpa pada UAS dalam kondisi sehat semua, tetap semangat untuk menempuh ilmunya. Terima kasih.